Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Maristi dengan NIM 19302011158 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri dan Fata Palembang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya dengan judul Intensitas Literasi dengan Metode Buku Cerita Bergambar untuk Meningkatkan Minat Membaca Siswa Kelas 2 SD Muhammadiyah 6 Palembang. Adapun yang pertama yaitu A. Pendahuluan dengan latar belakang masalah. Wawancara dan observasi dilakukan selama proses pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, hampir 20% dari total 66 siswa memiliki motivasi belajar yang rendah. Hal inilah yang menyebabkan siswa tidak dapat membaca dengan lancar pada awalnya. Selain itu, siswa kurang antusias untuk mengikuti kelas. Masih banyak siswa yang bermain-main, meminta izin ke kamar kecil, dan tidak memperhatikan penjelasan guru. Selain itu, proses belajar mengajar hanya berdasarkan buku teks kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP karena buku tema kurikulum 2013 tidak tersedia di sekolah. Karena itulah guru harus meningkatkan kreativitasnya dalam mengajar dengan menggunakan media atau metode baru. Dalam dunia pendidikan saat ini, media pembelajaran sangat penting untuk menjalankan proses pembelajaran secara efektif. Guru perlu melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan. Untuk mengatasi masalah tersebut, dikembangkan buku cerita bergambar untuk membantu guru menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan membaca permulaan siswa. Adapun rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana penerapan metode buku cerita bergambar untuk meningkatkan minat membaca siswa di SD Muhammadiyah 6 Palembang. Yang kedua yaitu bagaimana pola pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan metode buku cerita bergambar di SD Muhammadiyah 6 Palembang. Adapun yang ketiga batasan masalah yaitu yang pertama metode buku cerita bergambar yang diterapkan untuk meningkatkan minat membaca siswa di SD Muhammadiyah 6 Palembang. Yang kedua yaitu pola pembelajaran yang digunakan guru dengan metode buku cerita bergambar di SD Muhammadiyah 6 Palembang. Yang keempat yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada dua, yaitu untuk mengetahui penerapan metode buku cerita bergambar untuk meningkatkan minat membaca siswa di SD Muhammadiyah 6 Palembang, dan yang kedua adalah untuk mengetahui pola pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan metode buku cerita bergambar di SD Muhammadiyah 6 Palembang. Adapun yang kelima yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini dapat menjadi sebagai salah satu referensi pengembangan penelitian selanjutnya yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana minat baca siswa dengan menggunakan metode buku bergambar. Kemudian penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperoleh pengetahuan terkait masalah minat baca siswa dalam belajar dengan menggunakan metode buku bergambar. Manfaat kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian ini bermanfaat untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana meningkatkan minat baca siswa dengan cara metode buku bergambar. Adapun yang keenam, tinjauan pustaka. Salah satu pendapat dari terdahulu yaitu menurut Utomo dengan judul Developing Illustrated Storybooks to Improve Beginning Reading Skill and Learning Motivation. Dengan hasil penelitiannya yaitu bahwa produk buku cerita bergambar yang dikembangkan dalam penelitian ini layak dan efektif digunakan untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan dan motivasi belajar siswa. Yang kedua, yang bagian B yaitu landasan teori dengan yang pertama literasi. Pentingnya kemampuan literasi telah sering diteliti pada penelitian-penelitian sebelumnya. Upaya gerakan literasi sekolah merupakan suatu bentuk dukungan kepada pemerintah dalam upaya menanamkan budi pekerti dari semenjak pendidikan dasar. Literasi di dunia pendidikan muncul secara resmi melalui program pemerintah. Program literasi dalam pembelajaran selama ini masih berporos pada aspek membaca saja. Padahal hal itu dalam literasi lama belum cukup karena mengharuskan kemampuan menulis dan membaca. Dengan menerapkan kegiatan yang tepat dalam upaya peningkatan literasi, siswa dapat membawa dampak positif bagi siswa, khususnya terkait dengan budaya literasi di sekolah. Melalui gerakan literasi membaca, diharapkan para siswa akan dapat mengembangkan dan merangsang kemampuan literasi membaca mereka, kreativitas, imajinasi, dan juga pengetahuan mereka.
Baiklah, yang kedua yaitu metode buku cerita bergambar. Buku cerita bergambar adalah buku yang menampilkan gambar dan teks dan keduanya saling menjalin. Baik gambar maupun teks secara tersendiri belum cukup untuk mengungkapkan cerita secara mengesankan, dan keduanya saling membutuhkan untuk saling mengisi dan melengkapi. Buku cerita bergambar juga dapat membantu peserta didik dalam membaca dan menambah kosakatanya. Buku cerita bergambar selaras dengan peningkatan kemampuan membaca peserta didik. Disadari bahwa membaca sangatlah penting, tetapi yang lebih penting ialah bagaimana mereka mampu memilih buku bacaan yang tepat bagi peserta didik sesuai dengan masa perkembangannya. Baiklah, yang ketiga yaitu minat baca siswa sekolah dasar. Yang pertama yaitu membaca. Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa di antara keterampilan berbahasa, menulis, menyimak, dan berbicara. Dengan mengajarkan anak membaca, maka sama artinya memberikan masa depan bagi anak untuk dapat mengeksplorasi dunia sehingga dapat memilih berbagai kesempatan menentukan tujuan hidupnya. Membaca merupakan sebuah jendela yang menjadikan seorang mengetahui segala sesuatu yang dimiliki oleh agama kita yang lurus dan mulia. Seperti dalam surat Al-Alaq sebagai ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra memiliki makna bacalah, yang mana ayat ini menjadi pokok kebutuhan dan pedoman dalam kehidupan di zaman modern sekarang. Yang kedua yaitu minat baca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat dimaknai sebagai kesukaan atau kecenderungan yang tinggi pada hati terhadap sesuatu. Sedangkan menurut Islamito diartikan sebagai suatu rasa suka terhadap suatu aktivitas tanpa ada yang menyeluruh. Minat dapat dihubungkan dengan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan dan yang menimbulkan kepuasan diri. Minat lain halnya dengan kesenangan, karena minat bersifat tetap dan memiliki unsur memenuhi kebutuhan dan memberi kepuasan. Semakin sering melakukan minat dalam kegiatan, maka akan semakin kuat minat tersebut, dan akan sebaliknya, jika minat jarang dilakukan, maka akan menjadi pupus. Minat merupakan sesuatu yang penting bagi manusia karena minat dapat membantu mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan dan menyebabkan seseorang mempunyai perhatian dan memperkenankan dirinya untuk terikat melakukan kegiatan tersebut. Baiklah, bagian C yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis dan desain penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah literatur review, yaitu literatur yang dikumpulkan dari beragam sumber seperti buku, artikel, ilmiah, dan jurnal yang terkait dengan teknik pemeriksaan keabsahan dan pada penelitian kualitas. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pengembangan atau research and development atau R&D. Tujuannya adalah dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa dengan melalui media pembelajaran, buku cerita bergambar yang akan dihasilkan dalam sebuah produk. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SD Muhammadiyah 6 Palembang, Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Kol Haji Burlian, nomor 1466 Aryo Kemuning, Sukma Jaya. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan dengan alokasi waktu sejak bulan Juli mendatang. Baiklah, yang ketiga yaitu jenis data dan sumber data. Jenis data berupa data kualitatif, yaitu merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran, sehingga dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang merupakan suatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan. Data kualitatif adalah data yang mendapatkan dengan menggunakan dari referensi penelitian terdahulu, kepustakaan, pembukaan, dan buku serta jurnal penelitian sebelumnya. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan melalui tahap studi pendahuluan. Studi pustaka adalah kajian untuk mempelajari konsep yang berhubungan dengan produk atau model pembelajaran. Penelitian ini mengkaji mengenai kemampuan meningkatkan minat baca siswa sekolah dasar kelas 2 dengan menggunakan metode buku cerita bergambar yang akan dikembangkan. Penelitian yang akan dikaji adalah konsep tentang peningkatan kemampuan membaca siswa sekolah dasar di kelas 2 yang berupa media buku cerita bergambar yang nantinya akan dikembangkan berdasarkan materi. Adapun yang kelima yaitu teknik analisis data.
Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif dan teknik analisis ini berfungsi untuk mengetahui kelayakan media buku cerita bergambar ini. Selanjutnya, guna melihat keefektifan media, dalam penelitian ini teknik analisis data uji validasi ahli dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif persentase. Yang keenam yaitu pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data atau kebenaran data dilakukan agar dapat menunjukkan bahwa data dan hasil temuan yang telah dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pada penelitian literasi metode buku cerita bergambar untuk meningkatkan minat baca siswa SD Muhammadiyah 6 Palembang, peneliti menggunakan pendapat dari Sugiono yaitu uji kredibilitas. Uji kredibilitas pada penelitian ini dilakukan dengan cara meningkatkan ketekunan dalam penelitian serta triangulasi data. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan dapat diartikan sebagai melakukan pengamatan dengan lebih cermat atau berkesinambungan. Yang kedua yaitu triangulasi data. Triangulasi data merupakan pengecekan data berbagai sumber sebagai perbanding terhadap data yang diperoleh. Menurut Moleong, teknik triangulasi data terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama triangulasi sumber, yang kedua triangulasi teknik, dan ketiga triangulasi waktu. Baiklah, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.